Oke, perkenalkan nama saya Daniel Clevis Manjunta dengan NIM 123140004 dari kelas Sistem Operasi RE. Di sini saya akan menjelaskan CPU scheduling, yaitu menjelaskan algoritma FCFS atau First Come First Serve dan SJFF yaitu Shortest Job First. Oke, yaitu yang bagian non primitif. Oke, di sini ada datasetnya seperti ini, ada P1 dengan sekian. Kemudian sini P1 ditandai seperti ini, P2 tandai seperti ini, P3 tandai seperti ini, P4 tandai seperti ini, P5 tandai seperti ini. Oke, kita lanjut ke first come first serve. First come first serve yaitu pada konsep dasarnya adalah di mana proses pertama yang data, maka itu akan lebih duluan dieksekusi berapapun durasi waktunya. Kemudian untuk selanjutnya mengikuti dari yang pertama juga, yaitu akan lebih duluan yang datang duluan. Oke, lanjut ke langsung saja. Di sini P1 masuk ke D0. Kemudian pada detik kedua, P2 akan masuk ke CPU tapi belum diproses. Kemudian pada detik keempat, P3 akan masuk ke CPU tapi belum diproses. Pada detik ke-6, P4 akan masuk ke tapi belum diproses. P5 juga masuk ke CPU tapi belum diproses. Nah, pada detik ke-10, P1 telah selesai, maka P2 lanjut. Kemudian pada detik ke-15, P2 selesai, lanjut ke P3. Pada detik ke-23, P3 selesai, lanjut ke P4 untuk eksekusinya. Dan pada detik 26, P4 telah selesai, lanjut ke P5 hingga selesai di 32. Oke, kita disini bisa menghitung masing-masing waiting time dari berbagai proses, yaitu P1 itu 0 second karena dia lebih duluan, P2 8 detik, kemudian P3 itu adalah 11 detik, kemudian P4 adalah 17 detik, dan P5 adalah 18 detik. Nah, untuk menghitung waiting time ini juga bisa menggunakan rumus ini, yaitu completion time dikurangi arrival time dikurangi burst time. Completion time berarti di sini 10 dikurangi 0, kemudian dikurangi 10 berarti 0. Kemudian 15 dikurangin 2, 13, terus dikurangin yaitu 5, berarti 8. Itu juga berlaku untuk yang lain juga. Oke, di sini kita akan menghitung rata-rata dari waiting time-nya, yaitu berarti 0 tambah 8 tambah 11 tambah 17 tambah 18 itu sebesar 54, dibagi 5 berarti menjadi 10,8. Kemudian kita hitung turnaround-nya, yaitu turnaround itu adalah proses itu seberapa lama gitu dari dia menunggu hingga dia dari dia selesai sampai dia datang, dari kedatangan sampai dia selesai gitu. Berarti dari 0 sampai 10 berarti dia 10, kemudian dari 2 sampai 15 berarti dia 13, berarti dia dari 4 sampai ke 23 itu berarti dia 19, kemudian dari 6 sampai 26 berarti 20, berarti kemudian dari 8 sampai 32 berarti 24. Oke, bisa juga menghitung dengan completion time dikurangi arrival time. Oke, di sini ada contoh kasusnya, yaitu terdapat pelanggan ini 10 27. Oke, di sini pelanggan pertama itu 10, pelanggan kedua 20, pelanggan ketiga 7. Di sini pelanggan pertama dilayani selama 10 menit, kemudian lanjut ke sini selesai, lanjut ke pelanggan kedua yaitu 20 menit, lanjut ke pelanggan ketiga 7 menit. Oke, dari yang contoh kasus tadi bisa didapatkan kelebihannya itu lebih mudah untuk diimplementasikan ke dalam setiap layanan gitu. Tapi kelemahannya dapat menyebabkan convey effect. Apa convey effect? Adalah di mana pelayanan itu sesuai dengan urutan, berarti yang lebih besar bisa dilayani lebih pertama. Itu bisa menyebabkan yang durasi lain lebih kecil itu bisa menunggu lebih lama, sehingga tingkat kepuasan pelanggan itu dapat menurun, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut ke shortest job first, yang dimaksud shortest job first ini berarti adalah yang non primitif adalah P1 akan dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian untuk proses selanjutnya akan dilihat yang mana lebih kecil burst time-nya, maka itu akan dieksekusi lebih pertama. Sini masuk ke P1, P2 masuk, P3 masuk. Di sini dia akan melakukan pengecekan apakah P3 lebih kecil daripada P2. Ternyata lebih besar, maka tidak ada pertukaran. Kemudian sini P4 masuk, dicek apakah ada P4 lebih kecil daripada P3 P2.
Jika iya, maka akan dilakukan pertukaran. Seperti ini pertukaran. Kemudian di sini juga pertukaran. Oke, kemudian P5 sama kayak tadi akan lakukan pertukaran jika ada yang lebih kecil. Oke, di sini P5 lebih kecil daripada P3, maka P5 akan dieksekusi duluan daripada P3. Kemudian sini pada detik 10 P1 telah selesai, lanjut ke P4. P4 selesai pada detik 13, lanjut ke P2. P2 selesai pada detik ke 18, lanjut ke P5. P5 selesai pada detik ke 24. Kemudian P3 lanjut dikerjakan dan selesai pada detik ke 32. Kita lanjut menghitung waiting time dari masing-masing proses. Di sini P1 adalah 0 detik, P2, P3, P4, P5 adalah seperti ini, yaitu P2 11, P3 20, P4 4, P5 10. Di sini kita buat tabel tambahan. Di sini untuk menghitung sama seperti tadi, segini, kita hitung rata-ratanya. 11 tambah 20 tambah 4 tambah 10 itu 45, dibagi 5 banyak proses, yaitu 9 detik. Oke, kita bisa melihat sini waiting time-nya SJF itu lebih cepat daripada yang FCFF karena dia menyelesaikan yang lebih cepat dulu, baru yang lebih lama. Kemudian kita hitung turnaround-nya seperti tadi, yaitu dari arrival time-nya sampai completion time-nya. Itu seperti ini. Kemudian kita bisa lihat contoh kasusnya, yaitu pada salon, yaitu ada pelanggan pertama 15 menit, pelanggan kedua 45 menit, dan pelanggan ketiga 20 menit. Jadi mana berarti pelanggan ketiga akan lebih duluan dilayani daripada pelanggan kedua. Oke, seperti ini, tukang salon melayani pelanggan pertama, kemudian datang pelanggan kedua, kemudian di sini pelanggan pertama selesai, dan saya pelanggan ketiga, karena pelanggan kedua itu lebih lama, dan lebih cepat pelanggan ketiga. Bila pelanggan ketiga selesai, kemudian lanjut ke pelanggan kedua, dan pelanggan kedua selesai. Telah semua dilayani. Nah, dari contoh kasus tersebut dapat kita lihat kelebihannya itu adalah dapat mengurangi waktu tunggu di tempat usahanya itu. Tapi kelemahan dapat menyebabkan starvation. Apa itu starvation? Starvation itu adalah durasi yang lebih lama itu menunggu lebih lama karena menyelesaikan durasi lebih cepat. Karena itu, dan itu juga dapat menyebabkan penumpukan pada durasi yang lebih lama gitu loh. Karena setiap proses yang lebih cepat pasti akan lebih duluan untuk diselesaikan ketimbang yang lebih lama. Oke, sini kita dapat melihat perbandingan SJFF dan SJF berdasarkan waiting time dan turnaround time. Pada SJFS, waiting time-nya itu lebih tinggi karena menunggu urutan kedatangan. Sedangkan pada SJF lebih rendah karena proses lebih pendek yang dieksekusi lebih dahulu. Kemudian pada SJF, turnaround time bisa lebih lama jika ada proses panjang di awal. Sedangkan pada SJF lebih optimal karena proses cepat selesai lebih awal. Oke, sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih telah menonton.